So hi guys, welcome to Fashion Show. Hari ini saya ingin sharing tentang yang namanya bisnis model dalam dunia bisnis fashion. Bagi Anda yang pemula atau yang baru mulai berbisnis fashion, mungkin Anda harus mengetahui dulu bisnis modelnya seperti apa sih dan apa sih yang membedakan antara bisnis model di dunia konveksi ataupun yang di retail. Nah, karena itu saya akan jabarkan di video kali ini. Simak ya. Oke, yang pertama adalah kita semua tahu bisnis model retail itu seperti apa. Mungkin yang Anda pikir adalah, oh bisnis retail itu ya kita punya toko terus kita jual ke customer. Itu namanya B2C atau business to consumer. Jadi kita bisa menjual baju kita langsung direct ke consumer kita langsung. Nah, tapi ada bisnis model yang lain. Bisnis model itu apa sih? Bagi Anda yang belum tahu, saya kasih tahu jawaban singkatnya aja. Bisnis model adalah bagaimana usaha Anda itu workflow-nya seperti apa, bagaimana Anda menjalankan usaha, dan lebih spesifik lagi adalah when you make money gitu, bagaimana Anda bisa mendapatkan uangnya. Nah, di sanalah kita harus memikirkan bisnis model dalam setiap bisnis yang kita punya. Nah, kalau yang seperti contoh yang tadi saya bilang, itu adalah bisnis retail, di mana kita tahu biasanya banyak orang yang punya toko, tunjukin display produknya, lalu ada customer datang, lalu mereka belanja. Ya sesimpel itu namanya business to consumer. Tapi ada loh juga yang business to business. Seperti di dunia konveksi atau garment, menganut bisnis model business to business atau business B2B ya. B2B artinya business to business, artinya kita nggak dealing kok sama customer-nya langsung, yang end user-nya langsung, tapi kita dealing sama orang yang mau buka brand, yang dia punya brand baju sendiri, yang untuk dia jual kembali. Jadi kita business to business. Ya mungkin dia mengorder dengan beberapa style, dengan quantity sekian, lalu dia akan menjualnya kembali ke customers-nya, ke end customer-nya. Jadi kita tidak langsung ke end customer-nya dia, tapi kita ke orangnya ini yang mau buka bisnis. Ya, dan itu adalah konsep dari bisnis garment, di mana ya udah kita dealingnya sama orang tersebut yang punya brand. Nanti urusan dia laku atau enggak barangnya, urusan dia bisa jualan atau enggak, itu urusannya dia. Kita hanya dealing sama orangnya dia sebagai pebisnis. Jadi business to business. Ada juga yang namanya business to government, artinya kita dealing sama government. Jadi orang-orang yang di bisnis konveksi, misalnya dia mempunyai dapat tender, dia menang tender untuk penyuplai baju dinas atau baju PNS di kota A atau kota B, dan itulah yang namanya business to government. Jadi di mana ya kita dealingin sama government. Jadi itu namanya bisnis model guys ya, dan kita harus tahu bahwa setiap bisnis model ini kalau kita lebih dalam lagi, itu secara detail kita harus tahu juga memang ada perbedaan dari cara berbisnisnya. Misalnya contohnya kalau di bisnis retail, nah itu kan berarti orang itu punya toko. Seperti yang kita bilang tadi, retail kita punya toko, kita mau isi baju-bajunya, lalu kita berharap customer datang lalu membeli bajunya. Otomatis kalau di bisnis retail berarti kita harus siap modal untuk membuat baju-bajunya tersebut dahulu, bener kan? Jadi kalian harus mempunyai modal untuk kalian harus membeli baju-bajunya atau membuat baju-bajunya dahulu di garment. Baru setelah consumers datang atau customers datang dan membeli, baru kalian mendapatkan uangnya dan kalian bisa hitung-hitungan, semoga bisa BEP atau balik modal. Ya, itu konsep bisnisnya. Dan tentu namanya bisnis fashion, kalau broken size ya tentu kalian harus replenish lagi, harus kalian isi lagi, restock ulang lagi. Tentu juga bisnis fashion harus ngikutin tren, jadi harus ada pembaruan lagi. Jadi otomatis kalian juga akan muter terus uangnya, invest lagi ke bisnis, kalian harus muterin lagi untuk new fashion style, dan semoga itu juga bisa menarik lagi customers supaya membeli lagi produk-produk Anda. Ya, karena kalau nggak ada barang baru, ya siapa yang mau ke toko Anda lagi? Mereka akan merasa bosan, ya bajunya itu aja. Udah pernah beli sekali, dia nggak akan beli yang kedua kali, karena model kalian itu aja. Jadi berbisnis fashion, kalau kita di retail, kalian harus tahu alurnya memang seperti itu. Memang kita harus ngemodalin dulu. Kita harus buat bajunya dulu. Ya, baru kita bisa jualan, baru kita bisa make money dari sana.
Oke, sedangkan di bisnis konveksi atau garment itu seperti apa? Jadi begitu ada customer, seperti tadi pemilik brand atau pemilik toko, dia datang ke kita dan dia membuat baju kepada kita, maka otomatis dia itu DP ke kita. Jadi dari bisnis konveksi atau garment ini kita mendapatkan uang dari DP-nya customer tersebut yang kemudian kita akan produksi. Lalu setelah kita selesai produksi, tentu sebelum pengiriman kita minta pelunasan. Kita berarti let's say DP-nya misalnya 50% dari 100%, dan 50%-nya lagi akan diberikan sebelum kalian mengirimkan barangnya. Kita minta sebelum mengirimkan barangnya ke customer. Nah, itu baru 100%. Artinya kalian hanya ngemodalin 50%-nya aja. Ya. Setelah itu, customer sudah sebelum kirim barang, customer berkirim 50% dan menjadi 100%, itulah uang yang kalian dapatkan. Jadi konsep dari bisnis model di dalam dunia konveksi atau garment itu kayak seperti project base. Jadi kita membuat project, ya udah ada progresnya. Ya udah, kalau di bangunan kan progresnya 4 kali ya, 20, 40, 60 bertahap gitu. Tapi kalau di garment atau konveksi ini tergantung lagi sih masing-masing individual, tapi biasanya sih kayak DP-nya bisa 50% atau 20%, lalu pelunasan di akhir sebelum kirim ya. Atau kalau memang sudah kenal dan sudah langganan, ya kalian bisa lah kirim dulu barangnya baru kalian minta tagihannya. Bisa seperti itu. Nah, inilah perbedaan bisnis model antara bisnis model konveksi dan juga bisnis model dunia retail. Dan dari sana kita bisa belajar bahwa ada perbedaan dua bisnis model ini yang mungkin kalian harus pahami sebelum kalian nyemplung di dunia bisnis fashion. Kalau kalian memilih dunia bisnis garment atau konveksi, maka kalian tidak perlu membuat bajunya, karena urusan laku nggak laku itu urusan customer kalian yang dimana dia adalah pebisnis baju yang punya brand, berarti adalah B2B. Tapi kalau bisnis retail, maka kalian harus mengemodalin dulu untuk baju-baju koleksi-koleksi kalian dan kemudian kalian jual. Tapi kalian juga bisa kok dalam konsep bisnis yang retail, kalian bisa menggunakan sistem PO. Kalau kalian yang online, mungkin bisnis modelnya bisa menggunakan pre-order sehingga modal kalian itu tidak terlalu besar. Jadi ngemodalin satu untuk membuat sampel baju, terus kalian foto, kemudian kalian open untuk pre-order. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, pengetahuan ini semoga kalian bisa paham tentang bisnis model baik itu retail, garment atau konveksi, atau kalian mau sistem pre-order. Memang masing-masing mempunyai plus minusnya, dan masing-masing untuk mendapatkan uangnya itu caranya berbeda-beda, dan itu kalian harus paham. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode Fashion Show selanjutnya. Bye-bye.